Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arno Rinsan di sini. Di video kali ini kita akan belajar mengenai Python lagi ya, kawan-kawan. Nah, di sini kita akan belajar mengenai percabangan di Python. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu lebih dalam tentang percabangan. Apa sih itu percabangan? Nah, percabangan biasa juga disebut perkondisian, yang merupakan cara kita mengambil satu pilihan atau kondisi yang benar di antara lebih dari satu kondisi yang ada. Ketika kondisi benar dipilih, maka program langsung mengeksekusinya sesuai dengan maksud kondisi tersebut. Percabangan di Python merupakan blok kode, ini berarti akan ada indentansi di dalamnya. Nah, sama seperti rata-rata bahasa pemrograman lain, pada dasarnya percabangan terdiri dari pernyataan jika dan jika tidak, atau bila dalam bahasa Inggrisnya adalah if dan else. Namun juga ada kasus di mana kita punya banyak kondisi yang mengharuskan kita membuat lebih banyak percabangan. Makanya dibuatlah pernyataan elif. Kemudian juga dalam percabangan pasti ada kemungkinan suatu kondisi akan memiliki kondisi lagi di dalamnya. Hal ini disebut percabangan bersarang. Langsung saja kita coba satu-satu di sini. Nah, yang pertama kan kita bahas materi pernyataan if. Statement if atau pernyataan if merupakan pernyataan yang akan mengeksekusi suatu kode di dalamnya jika kondisi yang ditetapkannya bernilai benar atau true. Sedangkan kondisi bernilai salah atau false maka akan diabaikan. Contohnya seperti ini ya kawan-kawan penerapan if-nya. Misalkan di sini di aplikasi Python-nya kawan-kawan masukkan angka. Contohnya di sini input kan masukkan yang Anda inginkan. Selanjutnya akan keluar hasil di sini 10, kita tulis angka yang kita masukkan 10. Contohnya langsung if atau jika angka ini 2, lanjut kita print angka dalam bilangan genap maka hasilnya memang adalah 10. Nah, lanjut misalkan sedangkan jika kondisinya salah maka tidak akan dieksekusi ya kawan-kawan. Nah, seperti ini contohnya. Misalkan angka integer input seperti tadi kan di sini kan masukkan 5. Nah, 5 ini bukan bilangan genap. Nah, makanya tidak akan berjalan ya kawan-kawan. Tidak akan dieksekusi oleh aplikasi Python-nya. Nah, sini juga saya ada aplikasi Python ya kawan-kawan. Nah, Python. Nah, ini adalah aplikasi Python. Nah, untuk kawan-kawan ingin belajar silahkan download aplikasi Python-nya terlebih dahulu di laptop kawan-kawan. Nah, kita minimize saja. Lanjut ke materi. Di sini ada juga jangan lupa indentansi katanya. Lihat di sini kan contohnya seperti ini. Angka integer seperti yang tadi. Kin 10 if 1 print angka dalam bilangan genap file line indentansi error expected intent block. Nah, maka di sini ini yang dimaksud dari indentansi. Selanjutnya ada pernyataan if, elif, else. Pernyataan elif hampir sama dengan pernyataan if. Yang membedakan adalah pernyataan elif digunakan saat kondisi yang banyak lebih dari 2 dan penggunaannya setelah pernyataan if seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Kita contohkan nilai. Nah, kita masukkan nilai integer, kelasnya input, masukkan nilai siswa. Maka di sini akan kita keluar masukkan nilai siswa. Contohnya di sini kita taruh ada 85. Maka nah jika nilai kurang dari sama dengan 30, nah maka di printnya sangat buruk. Nah, maka selanjutnya adalah elif. Nah, elif nilai kurang dari 50, maka di printnya buruk. Selanjutnya seperti itu. Lanjut elif nilai 70 maka cukup. Elif nilai 90 print baik. Elif nilai sama dengan kurang dari sama dengan 100 maka sangat baik. Maka hasilnya di sini kan baik. Nah, karena nilai siswanya 85 maka di sini dia masuk ke kategori elif nilai kurang dari sama dengan 90. Nah, ulang lagi, elif itu tadi apa? Elif hampir sama dengan pernyataan if. Yang membedakannya adalah elif digunakan saat kondisi yang banyak. Nah, saat kondisi yang banyak saat ini kita lebih baiknya menggunakan elif. Nah, selanjutnya ada pernyataan if, else. Terkadang kita juga sangat membutuhkan suatu kondisi bernilai salah ketika data yang diproses tidak memenuhi kriteria kondisi manapun. Maka untuk mengakalinya kita gunakan pernyataan else. Pernyataan ini akan dijalankan sebagai pilihan terakhir ketika semua kondisi sebelumnya tidak ada yang bernilai benar. Makanya ia ditempatkan di akhir perkondisian. Contohnya seperti ini ya kawan-kawan, bisa dilihat.
Nah, sini dimasukkan juga inputan angka integer, kelasnya input, masukkan angka yang Anda inginkan. Nah, contohnya di sini kan diinginkan 5. Maka jika angka 2 ini bagi 2 sama 0, maka di print angka adalah bilangan genap, else print angka adalah bilangan ganjil. Nah, maka di sini kita lanjut. Nah, hasilnya akan keluar ya kawan-kawan. 5 ini merupakan bilangan ganjil. Nah, kalau kawan-kawan tidak percaya, marilah kita coba saja ini 1. Nah, kita coba di aplikasi Python-nya. Kan di sini tadi kita masukkan angka. Kita coba ya kawan-kawan apakah ini berhasil. Misalkan di sini kita masukkan angka integer kelasnya, maka kita input masukkan angka yang Anda sukai. Nah, sini kita sudah masukkan angka yang Anda sukai. Jangan lupa kita enter. Misalkan di sini kan ada 5. Nah, kan 5, kita enter. Sini if angka 2 sama dengan 0. Nah, maka di sini kita enter. Nah, kita print angka adalah bilangan genap. Nah, genap. Selanjutnya kita enter. Nah, kita tulis di sini else titik 2, kita print di sini angka adalah bilangan ganjil. Nah, di sini ada 2 ya, seperti di sini kawan-kawan ada 2 kemungkinan dia bilangan genap atau ganjil, maka aplikasinya akan diputar ya kawan-kawan ke else. Nah, sedangkan kita enter. Nah, enter, maka hasilnya 5 itu adalah bilangan ganjil. Nah, itu kawan-kawan. Nah, akhirnya ini kita minimize. Ini kita lanjut ke percabangan bersarang. Nah, sebuah percabangan atau perkondisian disebut bersarang jika di dalamnya terdapat perkondisian lainnya. Bingung? Maka kita simak saja ini contohnya. Shortcutnya sudah ada di sini. Misalkan di sini kita inputkan, masukkan angka sesuka Anda, masukkan angka kayak tadi ada 2. If, nah, atau jika angka sama dengan 0, 2 if angka 2 sama dengan 1. Nah, kita sudah pelajari sebelumnya mengenai ini ya kawan-kawan. Selanjutnya if angka kurang dari 0, titik 2 print angka adalah bilangan ganjil negatif, format angka else print. Nah, angka adalah bilangan ganjil positif, format angka print. Selanjutnya di sini hasilnya print angka 2 adalah bilangan genap positif. Nah, itu hasilnya. Yang kedua adalah bilangan genap positif ya kawan-kawan. Nah, itu dari percabangan. Nah, sangat panjang bukan, karena ini bercabang-cabang, jadi disebut percabangan. Nah, kita punya variabel angka dengan nilai 2. Kemudian variabel angka diperiksa dengan apakah dia 0 atau bukan. Jika bukan, masuk ke perkondisian pertama. Nah, kemudian dicek kembali apakah dia termasuk bilangan ganjil. Oh, ternyata itu tidak ya. Turunlah dia ke kondisi kedua. Pada kondisi kedua, variabel angka diperiksa apakah ia termasuk angka genap
Nah, ternyata memenuhi syarat kondisi kedua. Nah, maksudnya dia ke kondisi kedua, namun ke kondisi kedua punya syarat lagi untuk dipenuhi agar variabel kedua bisa ditentukan dia masuk kategori genap mungkin atau positif. Nah, negatif ternyata setelah dicek nilai 2 masuk nilai positif, selanjutnya program menampilkan info bahwa isi dari variabel angka yang merupakan angka 2 merupakan genap positif. Nah, mungkin itu saja mengenai materi pembelajaran kita mengenai percabangan di Python. Nah, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali di video-video selanjutnya ya kawan-kawan. Bye bye.